warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih semangat gak? Masih. Udah siap belajar kan? Siap. Siap, oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa pada kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa teman-teman selesai. Oke, Ibu mau absensi dulu. Ya nggak masuk hari ini. Siapa ya yang udah ada izinnya sama kalian? Isna sakit. Putri ada? Palina? Hadir. Alia? Hadir. Ilma? Hadir. Tania? Hadir. Radia? Hadir. Tapi kemana ya? Gak tahu Ibu. Oke, biasanya orang izin. Terus ini Dini Nur. Izin Ibu. Ini Kak Palina? Kak Palina? Siapa? Mutia. Menyusul Ibu. Oke, bagus. Nah, pada materi hari ini, Ibu akan membahas tentang faktor-faktor laju reaksi. Kemarin kalian udah belajar kan apa itu laju reaksi? Ayo coba sebutkan apa itu laju reaksi? Coba Mbak Putri. Laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi atau penambahan reaksi tiap Ya betul. Jadi laju reaksi itu merupakan laju pengurangan konsentrasi reaksi atau pertambahan hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah kemarin udah belajar kan mengenai faktor-faktor laju reaksi. Masih ada yang ingat nggak faktor-faktornya apa? konsentrasi, Ya betul, konsentrasi. Suhu. Suhu betul. Terus apa lagi? Luas permukaan. Satunya? Katalis. Oke, betul, katalis. Nah, ini ada gambar di depan. Ini yang pertama itu ada gambar apa? Iya betul. Adonan itu bisa mengembang karena apa coba? Karena di dalamnya ada lagi, betul. Lagi itu termasuk ke dalam kata katalis. Nah, terus ini tablet evaluasi. Kalau kalian larutkan di dalam air panas sama air dingin lebih cepat mana? Air panas dong. Ya, karena apa? Karena semakin suhunya meningkat, maka energi efektivitasnya itu juga akan lebih cepat. Jadi laju reaksinya itu akan lebih cepat. Jadi tablet ini akan lebih cepat larut. Oke. Yang ketiga ini gambar apa? Gula. Satunya gula batu sama gula batu. Nah itu termasuk ke dalam contoh luas permukaan. Jadi semakin luas permukaannya itu semakin kecil, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Kalau kalian larutin di air panas gula yang kecil-kecil sama gula batu lebih cepat mana? Ya betul, gula yang kecil. Nah, ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi. Yaitu yang pertama ada konsentrasi zat. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga reaksi lebih cepat. Jadi semakin banyak konsentrasinya itu, maka laju reaksi akan semakin lebih cepat. Ya kan? Oke. Terus yang kedua ada luas permukaan. Coba Mas Arya dibaca luas permukaan apa? Tadi Makin luas permukaan dan sentuh maka laju reaksi semakin besar. Tadi contohnya apa? Berarti enggak? Gula. Oke, gula apa? Tadi Gula batu. gula batu sama gula Pasir. Oke, lebih cepat mana kalau dilarutkan?
Gula pasir. Oke, diberartiin ya Mas. Ya Bu. Oke, yang ketiga ada suhu. Jadi semakin meningkat suhu itu maka akan membuat partikelnya lebih cepat bergerak lebih cepat dan menambah energi tumbuhan. Terus keempat ada katalis. Jadi katalis itu akan mempercepat reaksi. Tadi contohnya yaitu saat membuat adonan ragi ditambah dengan ragi. Juga menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Jadi semakin minimum energi aktivasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Tapi kalau energi aktivasinya itu besar, itu maka laju reaksinya akan semakin lambat. Oke. Itu contohnya bisa kalian perhatiin saat kalian masukin makanan di kulkas. Kalau masukin makanan di kulkas itu lebih cepat apa enggak? Lebih cepat busuk atau enggak? Enggak. Karena energi aktivasinya itu lebih besar dan itu akan memperlambat laju reaksi. Oke. Sebelum itu akan membagi dua kelompok besar. Putri, Mutia, Kalina itu kelompok 1. Terus Hania, Alia, Ilma sama Mas Radian yang di belakang itu jadi kelompok 2. Terus Ibu akan dari LKPD. Nah, di LKPD itu kalian akan menganalisis demonstrasi yang ada di depan, yaitu Ibu akan melakukan demonstrasi pasta gigi gajah. Kalian pernah tahu pasta gigi gajah itu gimana? Maksudnya praktikumnya? Belum ya? Oke, nanti salah satu dari kelompok kalian maju ke depan untuk bantu Ibu ya. Ya Ibu. Boleh silakan maju untuk kalian. Salah satu perwakilan. Oke, Bapak gimana? Pakai LKPD itu. nggak usah. Nanti yang di belakang diamati ya dan dianalisis. Nah, jadi di depan sini itu ada bahan-bahannya itu ada vanis, di mana vanis ini sebagai pereaksinya, dan ada sabun cuci piring itu cuma buat menimbulkan busanya biar naik, dan katalisnya itu ada ragi. Oke, boleh diaduk raginya, udah. Oh ya, raginya ini dicampur sama air hangat ya. Kenapa air hangat Bu? Karena kalau nggak pakai air hangat itu nanti nggak bisa susah ini loh, susah bukan susah juga ya, susah bereaksi karena itu akan lebih cepat reaksi dengan pakai air hangat atau air panas. Ya boleh. Boleh dong. Ya sini aja. Mana ya? Aku nggak usah banyak.
Oke, nanti yang di belakang bisa maju untuk mengisi data pengamatan, salah satu aja nggak apa-apa. Oh iya, tadi itu kita pakai 2 perbandingan ya. Jadi ada ragi yang dihaluskan sama ragi yang tidak dihaluskan. Nah, itu kita bisa lihat yang dihaluskan itu yang sebelah kiri, yang tidak dihaluskan itu yang sebelah kanan. Iya. Nah, nanti kalian isi ya, nanti ada kecepatan busa, terus volumenya sama. Ya, nanti kalian bisa pegang di botolnya, nanti ada rasa hangat atau enggak. Boleh di ini? Tuang. Boleh dituang. Boleh, semua. Langsung aja ya, kalau mau. Yeay. Kok Mas Hadian telat sih? Seharusnya bareng, biar kita tahu yang dihaluskan sama enggak itu. Oh, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Yang dihaluskan yang Kayaknya dihaluskan ke sebelah ini guys, salah kanan. Tadi lupa, maaf ya. Iya. Yang dihaluskan itu yang sebelah kanan, yang tidak itu yang sebelah kiri. Nah, tadi kecepatan busanya, coba pegang, panas apa enggak? Bukan busanya. Panas nggak? Panas. Oke, tadi menurut kalian yang di depan kecepatan busanya lebih cepat yang dihaluskan sama yang tidak dihaluskan lebih cepat yang mana? Oke, betul. Nah, udah, silakan boleh duduk. Jadi kalian jangan lupa isi data pengamatannya di RKB itu. Kalian lihat busanya yang paling banyak yang mana? Yang dihaluskan. Ya, betul. Nah, kalian juga nanti kalian isi di bagian hipotesisnya ya. Jika lagi tidak dihaluskan itu, nanti laju reaksinya akan seperti apa. Terus jika suhunya itu kita pakai suhu air biasa sama air hangat itu, nanti laju reaksinya semakin cepat atau enggak. Terus kalau pakai ragi itu, nanti akan bisa seperti ini atau enggak. Jadi kalian jangan lupa isi yang hipotesisnya ya, sama pertanyaan itu juga dijawab. Nanti kalian presentasi buat ini hasilnya. Ya. Jadi kalian analisis ya guys. Mengapa sih kalau lagi tidak dihaluskan sama dihaluskan itu lebih cepat? Betul. Ya. yang gede banget. Menganalisis yang ada di depan. Kalau tadi yang tidak dihaluskan itu berarti laju reaksinya paling cepat dari yang tadi. Karena apa? Faktornya ya, karena luas permukaan. Jadi luas permukaan itu luas reaksi maka laju reaksinya akan semakin cepat.
Ya betul. Terus reaksinya tadi apa? Ya. Terus kesimpulannya udah diisi. Bentar lagi Bu. Masa dia gabung dong, masa di belakang aja. Masa aku lupa nama aja. Ayo. Oh ya Pak, ya Bu. Nanti kamu nggak suruh presentasi, kamu yang presentasi aja ya. Ya kesimpulan aja Bu. Jadi tadi yang Nanti. oh baru kesimpulan tadi. Coba jadi kalau kita nggak pakai suhu ini, suhu air. Itu susah bereaksinya, Oke, laginya susah kan? susah bereaksi. Boleh. Jadi diam aja ya Mas Adian. Nanti kamu kalau jadi backlist gimana sama teman-teman lo? Udah diisi semua? Sudah. Oke. Oke, boleh salah satu perwakilan untuk maju ke depan buat presentasiin hasil analisis sama jawaban kalian tentang demonstrasi pasar gigi gajah yang ada di depan. Coba kelompok 1 silakan maju sama kelompok 2. Oke, coba kelompok 1 tadi di tabel pengamatan gimana? Di tabel pengamatan untuk konsumsinya dari pagi, sore, pagi sama air hangat dan sabun itu kecepatan musanya cepat, volume musanya banyak, panas botolnya panas. Terus untuk yang pagi plus sabun plus pagi plus air hangat, yang sabun yang nggak dilakukan itu kecepatan musanya sedang, volume musanya sedang, panas botolnya hangat. Oke, untuk yang kelompok 2 hasil pengamatannya oh sama. Oke. Terus untuk yang nomor 1 itu coba kelompok 2. Iya, pertanyaannya gini. Pada dua percobaan, kaki diharuskan dan tidak, tentukan mana yang lebih efektif dan jelaskan berdasarkan konsep beras permukaan. Bawahnya tadi diharuskan karena membutuhkan reaksi lebih cepat dan memiliki ruang terbuka lebih besar sehingga hubungan antara partikel lebih sering. Oke, betul. Untuk kelompok 1 jawabannya apakah sama? Sama jawabannya. Oke. Terus yang kedua coba kelompok 1. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan ini adalah permukaan, suhu, sama katalis. Oke, luas permukaannya itu tadi apa? Lajunya itu Tadi yang itu. ada yang dihaluskan dan juga ada yang tidak dihaluskan. Oke, untuk suhunya oke. Air hangat. Katalisnya Untuk katalisnya sabun. oke. Katalisnya pakai lagi ya. Oke, kurang fokus ya jadi Mas mengamatinya. Oke, untuk yang kelompok 2 hipotesisnya yang pertama itu apa? Jadi dihaluskan maka reaksi akan lebih cepat karena luas permukaan lebih besar. Oke, betul. Terus suhunya meningkat maka laju reaksi akan lebih cepat karena partikel berjarak lebih cepat sehingga reaksi lebih cepat. Oke. Lalu jika ditambah lagi maka laju reaksi akan lebih cepat karena lagi memiliki katalis yang berperan sebagai katalis. Jawaban kelompok 1 kurang lebih Sama. Oke, jadi hasil dari demonstrasi pasar gigi gajah di depan tadi yang paling menunjukkan yang paling cepat itu di antara lagi yang diharuskan sama tidak diharuskan itu lagi yang diharuskan karena luas permukaannya itu lebih besar. Jadi luas permukaannya itu urutannya itu dari serbuk, terus partikel, bongkahan sama balok kayak gitu lah guys. Ya,
jadi semakin kecil ruang terbukanya itu, jadi semakin besar juga laju reaksi. Oke, betul. Terus suhunya, misal kalau kita pakai air dingin, bisa bereaksi nggak tadi? Enggak. Nggak bisa. Terus katalisnya kita pakai Ragi. Nah, Dia lagi. Nah, manfaat radio reaksi ini dalam kehidupan sehari-hari itu nggak cuma buat kita ini ya, praktikum pas lagi di gajah ini ya, kita tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari ini cuma demonstrasi saja. Jadi manfaat radio reaksi itu kita bisa lihat dengan mengawetkan makanan dengan menyimpannya di kulkas. Jadi makanan yang ada di kulkas sama di suhu ruang itu akan lebih cepat yang mana busuknya di suhu ruang karena suhu itu akan mempengaruhi laju reaksinya. Jadi kalau suhunya itu naik, maka makanan itu kan akan semakin lebih cepat ini ya melakukan pembusukan ya. Nah, itu energi aktivasinya itu akan semakin minimum untuk melakukan makanan itu melakukan pembusukan. Jadi untuk memperlambat energi aktivasinya itu, untuk memperbesar energi aktivasinya itu, jadi kita harus menyimpannya di kulkas. Jadi laju reaksinya itu akan memperlambat pembusukan di makanan tersebut. Terus selanjutnya itu suhu yang meningkat dapat mempercepat proses memasak. Coba kalian kalau memasak di api kecil sama api sedang lebih cepat yang mana? Sedang. Betul. Tapi kalau api gede, langsung gosong. Jadi kita pakai yang tenang aja ya. Terus pembuatan roti tetapi dengan menggunakan ragi. Kalian nanti kalau jadi rumah tangga pasti membuat roti kan? Iya. Terus roti tawar itu pasti pakai ragi juga. Terus mencuci baju dengan deterjen yang banyak cepat menghilangkan kotoran. Jadi konsentrasinya itu semakin banyak sesuatu reaksinya itu, maka dia tuh akan mempercepat laju reaksinya. Contohnya kalau kita pakai deterjen sedikit, pasti kita harus menunggu lama kan buat menunggu kotorannya itu hilang. Tapi kalau kita pakai sedikit agak lebih banyak sesuai dengan penggunaannya, itu pasti kotoran akan lebih cepat hilang. Oke. Coba Mbak Alia simpulkan pembelajaran pada hari ini atau demonstrasi yang ada di depan. Faktor apa aja yang mempengaruhi? Dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi, kita jadi tahu kalau laju reaksi itu salah satunya dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya itu semakin besar, maka nanti laju reaksinya pun akan semakin cepat. Terus selain itu, suhu itu juga mempengaruhi hasilnya. Seperti kalau dari percobaan kita tadi, kalau misalnya kita melarutkan raginya tidak pakai air panas, maka tidak terjadi reaksi, tidak terjadi perubahan seperti itu, Bu. Terus ini juga, Bu, kita tadi juga pakai katalisnya pakai ragi. Jadi kalau laju reaksi kalau nggak ada katalisnya, laju reaksinya lambat. Ya betul. Jadi pada demonstrasi yang ada di depan itu mulainya laju reaksi dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Yang pertama ada luas permukaan, suhu, katalis, dan konsentrat. Tapi pada demonstrasi ini kita fokus ke luas permukaan, suhu, sama katalisnya. Jadi semakin sering dan efektifnya hubungan antar partikel. Jadi kalau suhunya meningkat itu, maka energinya itu akan semakin besar untuk melakukan pembukaan partikelnya. Maka adrenalnya itu akan semakin cepat. Itu juga sama. Kalau katalis itu kan meminimumkan energi aktivasi. Jadi kalau semakin minimum energi aktivasinya, itu maka laju reaksi akan semakin cepat. Tapi kalau
energi aktivasinya itu semakin besar, maka itu akan memperlambat laju reaksi. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari hukum laju reaksi. Jadi kalian jangan lupa belajar. Nanti setelah belajar tentang hukum laju reaksi kita ujian harian ya guys. Oke, untuk pembelajaran pada ini Bu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.